Baik teman-teman sekalian untuk memulai pertemuan pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan pada malam hari ini banyak manfaatnya buat mendukung teman-teman melakukan penulisan karya tulis tanpa bosan, tapi justru semakin terpacu gitu ya. Jangan sampai menulis baru beberapa berhenti karena bosan atau karena ada hambatan akhirnya mundur itu ya, jangan sampai ya. Dan salah satu cara menghindari hal tersebut adalah kita bertemu seperti ini, diskusi, dan saling berbagi ya, teman-temannya berbagi untuk saling mendukung ya, saling mencerahkan supaya hambatan-hambatan dalam penulisan karya tulis itu bisa kita atasi itu. Makanya kita hadirkan malam ini Mas Perdana Ari Sudewo. Terima kasih banyak Mas Ari ya, mengganggu waktunya ya malam-malam diajak nongkrong di sini ya. Ini Ya, Kak. ya Mas Ari ini teman-teman sebagian besar adalah yang kemarin mengikuti pertemuan ya, ketika Mas Ari memaparkan bagaimana cara artificial intelligence itu dipakai ya untuk menuliskan karya tulis, bagaimana memerankan AI itu ya kita harus perankan katanya itu dia harus jadi apa gitu ya. Dan itu salah satu trik ya. Jadi kita nggak boleh teman-teman ada kita mau Google, mau artificial intelligence itu kita hanya langsung nanya gitu. Apa artinya genting, apa artinya apa dia nggak tahu. Jadi harus dipastikan dulu yang pesan-pesan dari Mas Ari. Baik teman sekalian, malam ini agendanya adalah menampung, bukan menampung ya, agendanya adalah memberi kesempatan kepada teman-teman untuk menyampaikan menyampaikan kendala atau hambatan dalam pemanfaatan AI untuk penulisan karya tulis itu. Itu konteks besarnya, tapi kalau misalnya melebar-melebar atau melancang-melancang ya nggak apa-apa ya. Tentang ini khususnya terkait dengan karya tulis yang sedang disusun teman-teman itu. Jadi nanti setelah pertemuan ini lebih lancar lagi gitu dalam menyelesaikan penulisan karya tulis. Ya begitu teman-teman ya dan Mas Ari ya agenda malam hari ini. Tetapi mungkin sebagai pengantar dari Mas Ari silahkan beberapa hal mungkin bisa disampaikan sebelum kita berdiskusi dengan teman-teman sekalian. Oke, Mas Ari. makasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu sehat semuanya dan sudah mulai berprogres untuk menulis ilmiah. Kalau yang pertemuan sebelumnya saya yang simulasi, hari ini saya berharap Bapak Ibu bisa menunjukkan atau Bapak Ibu yang mensimulasikan kalau memang ada kendala, silakan disampaikan kendalanya seperti apa. Nanti kita bisa, insya Allah semaksimal mungkin kita bisa bantu. Dan terkait dengan penggunaan artificial intelligence, mungkin nanti juga kita coba perlebar dengan Scholar Google. Seperti yang kemarin saya sampaikan, alat atau tools untuk menulis ilmiah di internet saat ini banyak banget Bapak Ibu. Jadi beruntung saat ini kita sudah dibantu dengan teknologi yang sedemikian rupa yang bisa kita optimalkan untuk membantu kita di dalam menulis ilmiah. Nah, Bapak Ibu, kalau memang ada kendala, silahkan disampaikan. Nanti kita bareng-bareng mencari solusinya seperti apa, termasuk eh, kita gunakan Scholar Google untuk mencari rujukan jurnal atau kebalikannya. Bapak Ibu biasanya membaca sebuah artikel jurnal, terus ada teori yang digunakan di artikel tersebut, terus Bapak Ibu melihat di daftar pustaka, ada daftar pustakanya, tapi Bapak Ibu bingung untuk menelusur. Kira-kira daftar pustakanya ini saya bisa mendapatkannya dari mana? Nah, itu bisa dicari dengan menggunakan Scholar Google selain ChatGPT gitu. Kalau dulu zaman saya kuliah, sama seperti Bapak Ibu kuliah, mungkin kalau menelusur daftar pustaka harus ke perpustakaan. Perpustakaan Universitas A, perpustakaan Universitas B, perpustakaan Universitas C gitu. Kalau sekarang kan beruntungnya di satu laptop Bapak Ibu bisa menelusur. Bahkan Bapak Ibu bisa menelusur naskah-naskah kuno kalau memang ada yang menaruh itu di internet. Saya contohkan saya sendiri kemarin menulis buku terkait dengan psikoanalitik.
saya bisa mendapatkan buku-buku yang dikarang oleh Jung. Saya menggunakan teorinya Jung, saya bisa mendapatkan referensinya langsung di internet. Itu sekarang kemudahannya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu nanti kita diskusi saja kendalanya seperti apa. Monggo siapa dan nanti kita bisa buka kalau memang Bapak Ibu berkenan untuk membuka ChatGPT-nya kita bisa lihat promptingnya seperti apa, cara bertanyanya seperti apa. Nanti insya Allah kita berikan masukan seperti itu. Gitu aja sih Pak Bambang, kita diskusi Siap, saja mungkin. baik, Silakan baik. Bapak Ibu kalau ada yang Oke, ingin ingin baik, bertanya atau kita berdiskusi kendalanya baik. seperti apa. Baik, terima kasih Mas Ari. Ya. Mungkin mengawali diskusi ya, supaya mungkin teman-teman akan akhirnya terbawa dan apa mungkin idenya akan muncul juga. Ini ada 10 karya tulis yang sudah dikirim ke Mbak Anindita. Udah Mm-mm. direview dan Mm-mm. konon sih udah dikembalikan ya, tapi Mbak Leni katanya belum dapat pengembalian apa hasil review ya. Nah, Mm-mm. Gimana kok bisa ada dilihat hasil ada reviewnya, Pak? gimana Mbak Mas Rita Makassar? Gimana? Hasil hasil reviewnya bisa dilihat di mana, Pak? Loh, ya yang tahu Mbak Dita kan ngirimnya ke Mbak Dita, yang nangani Mbak Dita itu. Mbak Dita Hasil malam ini review lagi sibuk jadi dipublikasi, MC Pak. di acara eh, apa standing juga ya, jadi dia nggak bisa hadir. Nanti Oh, langsung aja iya. ke Japri ya. Tapi saya ada titipan dari Mbak Anindita, Mas Ari dan teman-teman sekalian. Dari 10 naskah yang direview itu ada 3 hal yang perlu dibantu, kitanya Mas Ari. Yang pertama adalah, ini, referensi yang ada di bab 2 landasan teori perlu dibantu untuk menambahkan dengan referensi terbaru menggunakan jurnal ilmiah terakreditasi Terakreditasi. 2015-2025 itu. Perlu dibantu bagaimana caranya. Berarti ini kalau saya membaca chatnya ya, berarti perlu dibantu bagaimana cara menambah teori itu, ya. Menambah teori dalam bab 2 landasan teori, tapi teori yang baru sesuai dengan temanya gitu. Cuma saya nggak tahu ini temanya apa, ini saya di WA begitu ya. Tapi Ya, ya. ini mungkin dari teman-teman yang ngirim tuh, yang teman-teman yang ngirim ke Mbak Dita, itu bab 2-nya kalau masih sederhana atau belum ada teorinya atau teorinya lu- lawas atau kedaluarsa bisa ini kita kita bongkar ya naskahnya siapa bisa di sini. Yang kedua yang perlu dibantu dari teman-teman yang kemarin mengirimkan naskah adalah penggunaan AI untuk menyusun daftar pustaka eh, apa style itu ya menggunakan IPA style. Ya, itu bagaimana menyusun daftar pustaka ya. Kalau kemarin sih sebetulnya kalau teman-teman memperhatikan Mas Ari punya apa Mas apa memberi penjelasan itu langsung malah minta daftar minta teori, minta Mm-mm. pengolahan, minta daftar pustaka langsung dikasih ya Mas Ari ya. Betul. Kemarin begitu ya. Yang ketiga, data kuantitatif level sesuai kompetensi. Nah, ini mungkin ini yang paham level apa mungkin kalau yang kemeja kan level 4 tuh. Tapi oke mungkin 2 dulu itu Mas Ari. Mungkin bisa disimulasikan sebelum nanti teman-teman akan menyampaikan permasalahannya gitu. Oke, terima kasih Pak Bambang. Kita coba bagaimana membantu menambahkan referensi di jurnal dengan minta bantuan sama ChatGPT gitu. Referensi referensi di karya tulis ini Referensi teman-teman di ya. karya tulis ya. Iya, referensinya dari jurnal gitu katanya. Betul, betul, Iya. betul. Bapak Ibu mungkin saya nggak tahu kita bisa simulasikan atau gini, kita perankan ChatGPT ini sebagai proofreader. Jadi proofreader ini kayak dia pembimbing, nanti kita bisa memberikan karya kita ke ChatGPT dan minta ChatGPT untuk melakukan review. Itu bisa Bapak Ibu. Nah, sekarang sebentar, saya kemarin saya menggunakan contoh contoh punya saya saja ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu memiliki apa itu namanya, memiliki
Atau ada yang berkenan memiliki draft dan dibongkar di sini boleh. Tapi kalau nggak boleh, eh, saya punya kita Gak usah menggunakan contoh malu-malu boleh. teman-teman ya, malah jadi diperbaiki bareng-bareng. Bisa, Ah, bisa. Saya kirim boleh di chat, boleh dikirim di chat di grup ya. di Zoom saja sini, Pak, nggak apa-apa, Ibu. Di chat box bawah itu, Bu. Oh, di mana ya? Ini yang ada tulisannya chat itu, Chat kalau gitu. Chat mana? Tunggu Pak, saya cari dulu. Obrolan peserta obrolan. Nah ya di situ. Di mana? ini, Di ini obrolan. iya di obrolan. Ini Mbak Aun malah udah dapat feedbacknya ini Mbak Aunnya. Udah dapat feedbacknya, eh, dia dapat komen pakai Google Doc soalnya. Jadi dia dapat Hmm. komenan-komenan di naskah itu gitu dari Mbak Dita. Udah bisa mengupload di situ atau mau dikirim ke saya boleh. Nanti Oh, saya, saya saya kirim ke Bapak aja bisa. iya boleh. Tapi saya lagi ngerekam nih ya. Lagi ngerekam nanti nggak bisa bisa buka nggak Mas Ari kalau saya lagi ngerekam ini. Buka WA. Bisa sih, Bisa ya. Lagi bisa. ngerekam buka WA gitu di laptop. Nanti muncul nggak WA-nya di rekaman? Oke. Oke, Kan gitu lah Bu. saya coba simulasikan nanti kalau memang berkenan dikirim kita bongkar. Tapi saya punya draft tulisan Bapak Ibu. Oke siap Draft silakan ya. saya punya draft tulisan. Tapi ini kebetulan yang nulis. Jadi saya itu di kantor kadang menerima mahasiswa magang di kantor di Badan POM gitu. Dan saya minta mereka untuk nulis ilmiah dan saya jadi pembimbingnya gitu. Jadi sudah ada 2 jurnal yang terbit dan saat ini kita menunggu tiga jurnal yang terbit eh karya tulis ilmiahnya. Jadi yang nulis teman-teman mahasiswa psikologi gitu. Oke, ini kebetulan temanya terkait dengan psikologi, makanya saya coba berikan role dia. Anda adalah seorang dokter psikologi. Ya. Jadi seperti yang kemarin saya sampaikan, kita selalu memberi untuk yang tahap pertama kita berdiskusi dengan AI adalah berikan peran dia sesuai dengan kebutuhan kita. Ini saya memerankan dia sebagai seorang psikolog S3 dengan pengalaman 10 tahun menulis ilmiah. Dia akan menjawab, dia akan oke, saya paham peran saya gitu loh. Terus selanjutnya kita berikan peran dia atau minta tolong Anda sebagai proofreader ya. Jadi AI ini bisa kita gunakan untuk mereview rancangan jurnal kita untuk memberikan masukan sebelum kita memberikan ke entah itu mengirimkan atau minta masukan yang lain. Bahkan dia sendiri AI ini bisa bisa memerankan dia sebagai reviewer atas rancangan jurnal kita. Rancangan jurnal jurnal tentang apakah Anda bisa membantu saya. Jadi kembali lagi memang agak panjang tapi insya Allah hasilnya lebih baik adalah
selalu berikan pertanyaan untuk klarifikasi. Dia paham atau tidak. Jadi sebelum saya minta tolong dia untuk melakukan review, saya berikan peran dia. Anda sebagai seorang psikolog S3 dan dalam hal ini saya minta tolong Anda sebagai proofreader. Proofreader itu adalah seseorang yang melakukan review atas rancangan jurnal. Nah, setelah kita berikan ini, saya akan upload nih. Silahkan unggah draft jurnal Anda, lalu beritahu apa yang ingin saya fokuskan, apa yang kita harapkan dia untuk hasil reviewnya seperti apa. Terus dia bisa bertanya, apakah jurnal ini ditujukan untuk jurnal nasional atau internasional bereputasi. Dan nanti reviewnya dia akan mengikuti itu. Oke, saya kebetulan punya draft jurnal, saya upload rancangannya. Ini terkait dengan resiliensi, analisis ASN terkait dengan resiliensi. Minta tolong review rancangan jurnal saya tersebut, khususnya aspek penulisan dan teori yang digunakan. Nah, oke, contohnya seperti ini. Dia akan membacanya, setelah itu dia akan memberikan review. Tuh. Jadi untuk mereview rancangan jurnal, Bapak Ibu sebenarnya juga sudah bisa minta bantuan sama AI. Ini lama-lama nanti peran pembimbing menulis ilmiah, lama-lama ini udah saya punya rancangan, serahkan ke AI, minta tolong untuk Nggak perlu direview, ke berikan Mbak masukan. Anindita ya, ya Mas Makanya Ari. saya jadi jadinya kayak gini. Tuh, dia akan bisa memberikan masukan Bapak Ibu, kekuatannya seperti apa, aspek yang perlu diperbaiki nih. Ada kalimat bahasa Inggris, kebetulan draftnya bahasa Inggris Bapak Ibu. Dia sampai ke saran, sarannya seperti apa. Penggunaan kutipan belum konsisten lah. Review aspek teoritis. Karena tadi saya minta dia untuk mereview, yang direview adalah terkait dengan tata cara penulisan, yang kedua adalah aspek teoritis yang digunakan. Tadi kan concern Bapak Ibu, yang pertama adalah terkait dengan teori. Oke, aspek yang dapat ditingkatkan nih. Aspek teoritisnya adalah kelandasan teorinya kuat. Dia menyampaikan itu. Catatan minor, kesimpulan review. Nah, terus Bapak Ibu ingin memperdalam atau minta bantuan AI untuk mendapatkan teori atau jurnal yang terkini sesuai dengan tema tersebut. Kita bisa minta bantuan dia. Ya, berdasarkan hasil review dari redaktur, saya harus menambahkan jurnal ilmiah terbaru sesuai dengan tema tulisan dengan syarat jurnal ilmiah terindeks. Minta tolong Anda carikan saya jurnal ilmiah dengan jurnal ilmiah terindeks sesuai tema. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya, lengkap dengan link dan link download gitu aja. Jadi jadi ini prom ini bisa Bapak Ibu gunakan. Setelah nanti Bapak Ibu memasukkan atau Bapak Ibu berdiskusi terkait dengan sebuah tema tulisan tertentu, Bapak Ibu membutuhkan tambahan teori, tambahan jurnal. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa sampaikan. Saya membutuhkan tambahan jurnal ilmiah terbaru. Bila perlu Bapak Ibu bisa menambahkan terbitan setelah 2020.
lebih spesifik, dia akan lebih spesifik mencarikan datanya sesuai dengan tema tulisan dengan syarat jurnal ilmiah terindeks. Nah, ini kita lihat ya, apakah apa yang dia bisa bantu untuk saya. Dia akan mencari, nanti kita bisa gunakan teori itu untuk memperkaya tulisan kita. Jangan lupa kalau minta bantuan ChatGPT atau AI, minta lengkap dengan link downloadnya. Kenapa harus minta ke link downloadnya? Itu cara untuk kita nanti memverifikasi sekaligus kita mendapatkan dokumen yang asli, bukan yang asli ya, dokumen PDF-nya. Pesan saya adalah Bapak Ibu pastikan, Bapak ini harus sana, jadi tidak enak. oke bocor. Oke, pastikan Bapak Ibu semua daftar pustaka yang Bapak Ibu gunakan di rancangan jurnal yang Bapak Ibu nanti submit, Bapak Ibu memiliki dokumennya. Kenapa seperti itu? Tujuannya adalah pada saat nanti akan dilakukan klarifikasi atau konfirmasi, Bapak Ibu bisa menunjukkan data dukung referensinya untuk membuktikan bahwa tulisan Bapak Ibu itu memang benar-benar ilmiah. Ini, dia langsung bisa memberikan beberapa jurnal karena artikelnya terkait dengan resiliensi atau ketahanan malangan, dia akan bantu ini. Jadi ini, dia bisa menjawab. Saya telah mencarikan artikel jurnal terbaru terbitan setelah tahun 2021 yang terindeks, yang relevan dengan tema resiliensi. Nah, semua di bawah ini open access atau menyediakan tautan unduhan PDF. Jadi gini, jadi tadi pesan saya, kalau Bapak Ibu membutuhkan di promptingnya, Bapak Ibu bisa membatasi hanya yang ada link downloadnya. Gini, dia bisa memberikan sampai ke 12 jurnal Bapak Ibu. Mulai dari ini judulnya Resiliency Based Intervention in the Public Sector Workplace a Systematic Review. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa download di link ini. Ini link downloadnya ada di sini. Nah, gitu. Ini cara-cara yang Bapak Ibu nanti bisa optimalkan. Nah, setelah Bapak Ibu download semuanya, pastikan Bapak Ibu semaksimal mungkin membaca jurnal tersebut sekurang-kurangnya di bagian abstrak dan kesimpulan. Karena biasanya kalau Bapak Ibu nanti apa itu namanya mensitasi jurnal nggak jauh-jauh dari abstrak sama kesimpulan. Itu Pak Bambang mungkin yang pertanyaan yang pertama terkait dengan bagaimana memperkaya atau menambahkan jurnal-jurnal terbaru. Nah ini. Terus nanti kalau jurnalnya bahasa Inggris, Mas Hari, oke. Kalau jurnalnya bahasa Inggris, ChatGPT ini bisa mendownloadkan atau membantu meringkaskan. Ini contoh, saya contohkan. Ini jurnalnya kan bahasa Inggris nih, Resiliency Based Intervention in the Public Sector Workplace a Systematic Review. Ini dia terbitan 2025 terbaru. Nah, kebutuhan Bapak Ibu biar ini Bapak Ibu minta dia untuk membuat rangkuman dalam bentuk bahasa Indonesia agar nanti Bapak Ibu memudahkan untuk menulis. Kita bisa upload jurnal tersebut yang tadi, terus minta tolong sama dia. Minta tolong untuk rangkumkan jurnal tersebut, terus dalam bahasa Indonesia. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu ya. Jadi jurnalnya bahasa Inggris. Bapak Ibu kesulitan untuk memahaminya. Dia bisa membuat rangkuman tuh lengkap tuh dalam bahasa Indonesia. Nah, ini akan nanti akan membantu Bapak Ibu untuk memperkaya bahasan terkait dengan tinjauan teori atau daftar pustaka. Itu mungkin untuk yang pertama. Silakan Bapak Ibu kalau mau diskusi. Ini ada yang ini ya, Ada yang ngirim tuh, Mas. ada yang kirim. Oke.
Ini Tapi ah, ini kayaknya ChatGPT-nya akan membuat. Iya. gi- gimana Ibu? Saya sudah kirim ke WA-nya Pak. Saya kan Monggo silahkan kalau ada sempat tanya pertanyaan. juga ya, Mm-mm. you kirimkan berapa referensi, tapi yang dikirim oleh ChatGPT itu lebih ke link umum. Misalnya kalau BKKBN dia cukup bilang bkkbn.go.id itu kan link yang umum sekali, nggak Coba mengarah bis- ke bisa bisa yang kita ditampilkan tuju. ChatGPT-nya promptingnya seperti apa nggak Bu? Promptingnya Prompting ditampilin. yang tadi sih. Ah, ah. Kan masih masih tersimpan nggak di ChatGPT? Kita lihat promptingnya seperti apa. Sebelum kita bedah punyanya, ini monggo kalau berkenan share promptingnya seperti apa. Buat Ini ya yang mana ya? Saya karena pakai WA, Oh, pakainya WA, pakai bentar-bentar Meta. maksudnya. Ini gimana nih? Di HP. Buat nampilinnya gimana ya? Saya di laptop gitu gimana caranya? Di share screen, Bu, di share. Oh, Di bawah yang hijau itu, Bu. Ada tanda panah ke atas. soalnya saya online-nya pakai HP, terus ChatGPT-nya di laptop. Oh, Nanti dulu. alah, Beda, oh, alah. beda berangkat. Beda beda device. Iya, iya. Nah, lanjut ya dulu. Oke, oke. Ini saya baca punya ini ibu atau bapak ya, I Olis Oliso, ahli muda. ibu, iya Pak. Ibu, oke. Ya, Ibu, ini yang diharapkan, ini boleh boleh kita bedah nggak Ibu? boleh Pak. Boleh, Atau boleh, Mas. oke, oke. Yang Ibu harapkan apa Ibu kendalanya mungkin? Apa yang ingin diperkaya? Tentang landasan teori sama referensi. Oke, landasan teori ya. Ini ya. Yang di chat itu contoh prompting yang diketik di chat GPT. Oke. Seperti itu perintahnya. Buatkan daftar pustaka, buatkan daftar pustaka karya tulis ilmiah yang berjudul. Oke, ini sebelumnya sudah ada awalan kita memberikan peran dia apa gitu nggak Ibu? Belum, langsung to the point. Kalau to the point beda nanti jawabannya. Dia dia modelnya KTI yang dikirim itu, Mas, naskah itu. Oke, Mbak ya Olis kan ngirim dia. betul betul. Iya. Tapi sebelum ke situ, tetap kita harus memberikan peran dia. Jadi Gitu ya. kembali lagi, itu penting karena kita ChatGPT ini kan oke, kita kita coba ya dengan tadi gini. Kita minta dia untuk mereview dulu. Oke, saya akan share screen terkait dengan Gati. Ini yang judulnya kan implementasi fasilitasi kemitraan antar KUA dan penyuluh KB dalam program Gerakan Ayah Teladan Indonesia Gati. Oke, gitu ya. Eh Bu panggilannya Bu siapa Bu? Bu Ai atau Bu siapa Bu? Olis, Olis. Oh, Bu Olis. Bu Olis. Bisa. Kak, oke. Kalau Ibu mengharapkan atau Ibu ingin dibantu seorang profesor, kira-kira profesor bidang apa, Bu, yang Ibu harapkan? Itu masih bingung. Ya,
Tadi itu masih bingung perannya sebagai apa ya? Oh, masih bingung. Ya, Oke, nggak apa-apa. Bidang kependudukan aja deh. Dan keluarga berencana. Ah, Jadi ChatGPT ini kan seperti seperti dia kan generatif ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tidak memberikan dia peran khusus, dia akan memerankan secara general, tidak spesifik. Tapi kalau seperti ini, saya menyarankan untuk tetap Bapak Ibu berikan peran dia sesuai dengan kebutuhan atau tema Bapak Ibu. Gitu. Itu yang penting. Jadi kita berikan peran dulu. Oke, setelah itu adalah saya sampaikan, saya memiliki draft makalah, ya, minta tolong Anda proof dan atas apa Anda bisa membalasnya. Jadi kembali lagi, jangan langsung bertanya meskipun Bapak Ibu upload bahan, tapi berikan dia peran dulu yang kita harapkan, konfirmasi dia paham atau tidak, setelah paham baru upload. Ini. Ini saya tanya dulu, saya butuh bantuan Anda untuk mereview, saya butuh bantuan Anda untuk memberikan masukan. Apakah Anda bisa bantu? Nah, setelah dia jawab, baru upload Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita upload tadi dokumennya. Kita lihat ya. Eh, Dan saya menggunakan prompting yang sama yang dikirimkan Ibu di chat ya. Kalau buatkan daftar pustaka mungkin kurang pas ya menurut saya. Saya modifikasi. Minta tolong review dan tambahkan eh, dan berikan masukan atau tambahkan aja deh teori yang relevan. Jadi sebelum ke daftar pustaka kita ini teori yang relevan dengan menggunakan baru daftar pustaka karya tulis dalam bentuk jurnal ilmiah terbaru yang terbit setelah 2020. Lengkapi dengan link downloadnya. Gini Bu, kalau Bapak Ibu lebih detail, itu akan lebih bagus. Kita lihat ya, hasilnya akan seperti apa. Dia akan membaca, dia akan searching. Tuh, dia sudah memberikan rancangannya, bukan rancangan Bapak Ibu ya. Ini artikel-artikel, ini nanti Bapak Ibu bisa download nih, yang di link ini.
saran teori yang bisa Anda tambahkan tuh, dia bisa memberikan masukan beberapa teori tambahan, teori hak reproduksi keluarga berencana berbasis hak, teori pelayanan akses kesehatan, prosedur berikutnya. Ini untuk tahap selanjutnya silakan draft makalah Anda ke saya ketika saya menerima saya akan oke. Kita kirimkan. Berikut draft makalah saya. Tolong Anda review. Ini Bu, reviewnya dari AI Bu. Isu yang diangkat aktual dan strategis. Alur berpikirnya sistematis dengan keterhubungan antar latar belakang, rumusan masalah dan pembahasan. Bahasa ilmiahnya relatif konsisten dan mudah dipahami. Review umum, dia bisa memberikan kekuatannya seperti apa, kelemahannya yang perlu diperbaiki apa. Belum ada landasan teori yang cukup kuat. Iya. Misalnya teori implementasi program dan teori kemitraan. Perlu memperkaya tinjauan pustaka dengan hasil penelitian terbaru. Bahasa ilmiah masih sedikit deskriptif, bisa diperkuat dengan istilah konseptual dan hasil riset empiris. Daftar pustaka masih didominasi buku teks lama, tuh Bapak Ibu. Tuh, 2010, 2018 perlu menambahkan 5-10 referensi jurnal terbaru. Dia bisa memberikan masukan teoritis. Berikut teori yang dapat Ibu gunakan. Teori implementasi program. Mulai ini literaturnya nih, bisa di-download ini. Policy implementation gitu. Ini teori kemitraan dan kolaborasi. Teori peran ayah dalam pembangunan keluarga. Teori kolaborasi lintas sektor. Catatan teknis bahasa tuh. Itu, gimana Bu? Ada tanggapan nggak Ibu? Ini referensi yang direkomendasikan. Tinggal download semua nih, link-linknya ada semua nih Bapak Ibu. Iya. Beda ya Bu ya hasilnya Bu? Iya. Lebih lengkap karena lebih detail. Semakin Ibu bertanyanya detail, hasilnya beda Bu, lebih detail. Gitu. Iya. Gimana Yang Mbak chat Uli? Rasanya terlalu Chat akademik enggak itu? GPT punya saya masih yang gratis kan, Pak. Yang ya Cara yang gra- Mm-mm. Gimana Ibu? Ya gratisan cara tuh berlangganan, Mm-mm. cara berlangganannya bagaimana ya izin? Kalau berlangganan tinggal klik nanti yang gratisan kan ada update tuh Bu, bisa diupdate aja sih di situ. Gitu. Yang gratis pun menurut saya juga masih cukup mampu kok Bu untuk sampai ke level ini kemampuannya gitu meskipun ya ini tapi masih masih cukup bisa lah untuk kita optimalkan. Nah, kalau hanya untuk mencari referensi terbaru itu bisa seperti itu. Terus kalau untuk menulis daftar pustaka Bapak Ibu terbiasa menggunakan Mendeley nggak? Saya biasa menggunakan Mendeley. Belum, Belum ya. belum paham. Oke, terkait dengan daftar Mendeley pustaka itu Pak seperti aplikasi baru. Mendeley itu sebentar, saya coba ini deh. Saya buka saya buka punya saya aja, bentar. Nanti untuk memperkaya Mendeley, teman-teman bisa lihat YouTube Ruang Bambang WI ada juga. Tuh, ya. YouTube-nya dikunjungi itu teman-teman. Mendeley itu hanya untuk menuliskan daftar pustaka Daftar sih. pustaka. Itu bisa banget tuh untuk tuh. Oke, jadi untuk mencari tambahan referensi teori terbaru Bapak Ibu, yang pertama tadi, pertanyaan yang pertama Bapak Ibu sudah terpecahkan ya Bapak Ibu ya.
Atau mau ada yang simulasi, monggo silahkan. Kalau mau simulasi, share screen terus simulasi menggunakan prompting Bapak Ibu, nanti kita berikan masukan untuk memperkaya memperkaya itu. Monggo silakan kalau ada yang berkenan. Ayo teman-teman, dicoba kan dikerjakan bareng-bareng jadinya. Punya siapa ya? Mau membuka AI yuk. Mbak Boleh Anu, direview saya punya. Gimana, Bu? Mau minta tolong direview Boleh, monggo. tulisan-tulisan saya. Monggo dikirimkan. Tapi Udah, saya udah itu punyanya Bu Mas oh, Rita oh udah punya saya Nek kirim. ini ya. Oke, Bu Mas Rita yang saya yang ngirim. oke. Tapi gimana Bu Mas Rita tadi ada tapinya, tapi kenapa Bu? maksudnya saya tapi ndak bisa kirim melalui Zoom ini. Enggak apa-apa. Ini sudah Dari dikirimkan sini. ke saya. Judulnya adalah Metode Bina Keluarga Remaja (BKR) Digital sebagai upaya peningkatan partisipasi keluarga dalam pencegahan HIV di Kota Makassar. Gitu ya, Ya, Ibu ya. ya. Oke. Pertanyaannya sama, pertanyaan saya sama adalah kalau Bapak Ibu atau Ibu Mas Rita dikasih profesor gratis untuk membimbing Ibu, kira-kira Ibu pengen dibimbing profesor di bidang apa, Bu? Di bidang pembangunan keluarga. Oke, Anda ini 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 kayak kunci ya, Bu ya. Anda adalah seorang profesor di bidang pembangunan apa itu, Bu? Ibu tadi, Bu? Pembangunan keluarga. Pembangunan dengan pengalaman kerja di lebih dari 20 tahun. Karena Bapak Ibu ingin dia mereview tulisan ilmiah, tambahkan di dalam role-nya adalah Anda terbiasa menulis ilmiah dengan ratusan, ini ngasal aja nggak apa-apa sih Bu, ratusan jurnal yang telah Anda terbitkan, baik di jurnal nasional maupun internasional. Mayoritas tulisan Anda adalah dengan pembangunan. Apakah Anda memahami tersebut? Tuh, nanti dia akan menjawab. Dia akan bilang pendekatan akademiknya kuat, metodologis karena tadi kita memberikan peran dia, dia terbiasa mempublikasikan jurnal, gitu. Hmm. Oke, saya punya draft makalah. Apakah Anda bisa membantu saya untuk melakukan review dan memberikan masukan perbaikan atas. Oke, jadi saya tidak langsung upload draft makalahnya, tapi saya pastikan dulu dia bisa bantu. Mulai dari kesesuaian substansi, kualitas, lah, gaya bahasa akademik. Kalau Ibu ingin meminta dia mereview yang lain, Bapak Ibu bisa tambahkan kesesuaian substansi ilmiah, kualitas metodologi, kedalaman analisis, struktur penulisan, gaya akademik. Misalkan kita pengen menambahkan, terima kasih. Selain 5 aspek tersebut, apakah Anda bisa mereview dari aspek kesesuaian teori
dan kekinian teori referensi yang saya gunakan. Jadi kita bisa menambahkan aspek yang ingin atau yang kita harapkan review atas rancangan kita tuh. Dia bisa menambahkan kesesuaian dan ketepatan teori. Baru kita upload kekinian tuh. Setelah itu, dia ada 7 aspek untuk review. Dan nanti ini bisa kita otak-atik. Saya hanya minta 5 aspek. Saya minta review tambah yang lainnya itu bisa. Nah, selanjutnya adalah draft kita upload. Berikut draft makalah saya. Minta tolong Anda review. Baru kita minta dia untuk review. Ada catatan perbaikan. Jadi masing-masing review ada catatan perbaikan. Nah, ini bisa membantu Bapak Ibu nanti untuk perbaikan. Disarankan menambahkan penjelasan argumentatif, mengaitkan hasil lapangan dengan teori. Misalnya menjelaskan mengapa digitalisasi meningkatkan partisipasi keluarga. Tidak hanya bahwa itu terjadi. Nah, kayak gitu tuh, ini bisa membantu kita untuk memperkaya tulisan kita ya Bapak Ibu ya. Kualitas metode kualitatif deskriptif telah dijelaskan dengan rujukan tepat. Analisis data mengacu pada model Miles and ini. Oke. Kelemahan dan saran. Perlu dijelaskan lebih eksplisit bagaimana proses triangulasi data dilakukan. Belum dijelaskan jumlah lokasi atau nama kelurahan tempat wawancara. Ini penting untuk validitas konteks. Perlu tambahkan cara pemilihan responden secara proposif. Misalnya kriteria, lah ini beberapa masukan, kedalaman analisa dan argumentasi. Ada juga catatan perbaikan, struktur penulisan ilmiah, penomoran bab perlu konsisten. Nah, ini beberapa masukan gaya akademik, kesesuaian dan ketepatan teori, kekinian dan referensi. Sebagian besar bersumber rujukan mutakhir, referensi menggunakan sumber resmi, gitu. Tapi juga proporsi referensi di atas 5 tahun cukup tinggi. Sebaiknya tambahkan literatur ini. Disarankan menambahkan 3 literatur internasional terbaru. Nih, ini misalnya, nih, ini dia bisa memberikan nilai Bapak Ibu. Tuh, 4 dari 5, 4 dari 5, 3,5 dari 5, dan kayak gitu. Rata-rata 3,9 dari 5. Seperti itu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ingin memperdalam lagi, misalkan ini, minta tolong carikan saya referensi tambahan eh, dengan tambahan jurnal dengan jurnal terindeks terbitan setelah 2020 untuk melengkapi landasan teori. Dan referensi. Benar, nah, ini Bapak Ibu nanti bisa apa itu namanya? Meminta bantuan untuk tuh, dia bisa memberikan 7 tambahan jurnal. Ini bisa langsung di-download Bapak Ibu. Gitu Bu, Mas Rita, kalau memang mau memperkaya. Gitu. Tergantung nanti Bapak Ibu kebutuhannya seperti apa. Ini nanti tinggal di-download, di Bapak Ibu baca, dan nanti digunakan untuk melengkapi tulisan Bapak Ibu untuk memperkaya. Oke.
Gitu. Ya, terima kasih banyak. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Tadi saya mau nge-share terkait Itu dengan di Mendeley ya. kolom chat, Mas, di kolom chat ada Oh, di pertanyaan. kolom chat ada pertanyaan. Eh, Oke. Izin bertanya, bisakah makalah kita menggunakan ChatGPT dirangkum dalam bentuk PPT untuk memudahkan saat nanti menyampaikan makalah kita dalam video presentasi? Kemampuan ChatGPT untuk merangkum menjadi PPT bisa, tapi tampilannya tetap harus kita verifikasi. ChatGPT setahu saya hanya bisa merangkumkan sampai ke poin-poin. Dia bisa membuatkan poin-poin bisa. Kita coba ya. Kita coba lanjutkan yang tadi. Tulisan tadi. Oke. Terima kasih. Saya harus memaparkan makalah tersebut dalam forum uji kompetensi. Dan saya untuk dari makalah. Kita lihat ya apa yang dia lakukan pada saat kita minta bantuan dia untuk membuat makalah atau membuat makalah lagi, buat PPT. Dia bisa memberikan outline seperti ini Bapak Ibu. Slide 1 judul, slide 2 latar belakang. Tapi kembali lagi, ini hanya sebatas inputan. Bapak Ibu tetap harus mengembangkan lagi, mereview lagi, dan yang utama adalah mempercantik tampilan dari bahan-bahan ini. Jadi ini menurut saya sih sudah cukup untuk kita memperkaya tampilan kita. Latar belakangnya dibuatkan, rumusan masalah, slide 4 tujuan pengajian, slide 5 kerangka konseptual, gitu. Karena dia menggunakan apa itu PPT ya namanya PowerPoint, dia hanya bisa memberikan poin-poin seperti ini. Tapi kalau memang Bapak Ibu ingin memperdalam lagi untuk paparan ini, nanti Bapak Ibu bisa bertanya istilahnya probing, pertanyaan lanjutan. Itu bisa. Kita nunggu selesai dulu ya Bapak Ibu ya. Slide 9. Lah ini kan sudah menurut saya sudah cukup membantu untuk eh, membuat kita membuat PPT ya Bapak Ibu, ya, sampai referensi. Misalnya tadi kan di teori kan kerangka konseptualnya dikit banget nih Bapak Ibu hanya menyampaikan ini teori perilaku, teori komunikasi keluarga, teori pembelajaran digital, teori ekologi dan perkembangan gitu. Kita bisa memperkaya atau mengelaborasi lanjutan dengan minta bantuan dia. Dan elaborasi untuk tuh slide 5 kerangka konseptual. Jadi kita bisa dari masing-masing slide itu kita bisa perdalam satu persatu untuk memperkaya lagi, gitu, agar lebih kaya dan memudahkan penguji memahami. Tuh, sangat baik Bu Mas Rita gitu. Dia bisa memperkaya masing-masing slide lah ini. Tinggal kebutuhan Bapak Ibu. Mau sedalam apa tampilan per slide gitu. Itu ini untuk jawaban untuk Mbak yang Cirebon ya. Oke. Mbak Leni, Bu Leni, Mas Ari, saya tadi sudah sekilas mencoba buka yang berbayar, tapi masih bingung ada berapa Go Plus dan bisnis rekomendasi pakai yang apa ya Bapak Ibu ya. Yang plus sih oke sih Bapak Ibu. Ini, ntar kita lihat punya saya Bapak Ibu ya.
Tuh dia bisa secara visual bisa ditampilkan ini sampai ke sedetail ini dia. Tuh dia sampai buatkan draft narasi yang Bapak Ibu nanti akan baca. Sampai segitunya ya bantuan. Ya Allah. Kerangka kesehatan ini saya susun untuk menunjukkan bagaimana pendekatan BKR digital dapat memperkuat fungsi keluarga berencana. Jadi memberikan asistensi bantuan kepada Bapak Ibu itu sampai sedetail ini itu artificial intelligence tuh. Oke, kalau untuk tipe yang ini di saya ya ada ini kebetulan saya menggunakan GPT-5. Ini bisa ke auto, instan sama thinking. Tapi yang plus sih sudah oke sih Bapak Ibu. Ini. Itu Bapak Ibu terkait dengan pengembangan sebuah makalah untuk dilanjutkan menjadi bahan untuk membuat slide paparan. Tapi ya kembali lagi Bapak Ibu harus baca biar besok kalau ditanya sama penguji bisa jawab dan bisa menjelaskan. Jangan sampai percaya 100% sama ini. Ini kan hanya alat bantu saja kembali lagi ke situ. Oke, tadi saya mau kasih contoh Mendeley ya Bapak Ibu ya. Jadi Mendeley itu ini kayak aplikasi tapi bisa di-install atau di-embeddedkan dengan eh, Word. Nanti direferensi Bapak Ibu. Nah ini caranya seperti apa Bapak Ibu bisa nonton YouTube. Yang pertama memang Word-nya Bapak Ibu harus ditambahkan Mendeley dulu. Bentar, ini ngeheng ya punya saya ya. Oh ini udah muncul. Jadi ini di referensi ini bisa ditambahkan Bapak Ibu kalau Word. Kalau belum ada, kalau yang belum Bapak Ibu bisa menambahkan. Ini untuk menuliskan referensi. Jadi nanti referensi Bapak Ibu nanti disimpan di Mendeley seperti ini. Sebentar saya buka dulu. Nah, ini karena saya itu sering nulis ya Bapak Ibu ya. Jadi Mendeley saya referensinya sudah banyak banget. Ini referensi yang saya simpan, daftar pustaka yang saya simpan di Mendeley saya. Nanti kalau pengen menulis daftar pustaka ini, saya tinggal manggil dia ini. Mulai dari ini apa itu namanya referensi-referensi yang biasa saya gunakan. Oke, kita kembali ke sini. Misalkan saya nulis ini asal saja ya. Nah, nanti Bapak Ibu caranya Bapak Ibu bisa insert lah ini tulisannya misalkan tulisan saya Sudewo. Saya sudah inputkan jurnal-jurnal saya di sini. Ini mulai dari ini, katakanlah saya ngambil ini. Ada lagi, ada lagi. Nanti kalau oke, dia akan muncul seperti ini. Terus nanti di Mendeley ini ada pilihan menggunakan format daftar pustaka yang apa yang biasa digunakan itu kalau di Indonesia biasanya apa? American Psychological Association yang edisi ke-7. Nah, dia akan seperti ini. Terus caranya memunculkan daftar pustakanya seperti apa? Ini bisa lihat Bapak Ibu nanti bisa melihat di YouTube ya banyak banget Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal ini. Tinggal klik insert bibliografi. Dia akan menulis otomatis Bapak Ibu. Seperti ini. Ini tulisan-tulisan saya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu ingin melanjutkan tulisan, ada lagi referensi lanjutan. Misalkan Ayu gitu ya. Saya nggak tahu lah ini. Pengaruh teknologi informasi. Ada lagi eh, Bambang. Ini kedua karena saya sudah banyak referensi di ini. Dia nanti akan otomatis Bapak Ibu menambahkan di ini di daftar pustaka. Dan dia urutannya sudah mengurutkan dari abjad muda ke abjad tua. Ini. Terus kalau mau menambahkan di link Mendeley seperti apa Bapak Ibu? Nah nanti Bapak Ibu kalau mau menambahkan Bapak Ibu bisa ke Scholar Google. Ini mohon maaf agak-agak semoga nggak pusing ya Bapak Ibu ya. Scholar Google Bapak Ibu sudah pernah menggunakan nggak ya? Scholar Google ini adalah
punya nih Google yang biasa digunakan untuk eh, mencari referensi ilmiah. Jadi Google itu kalau yang Google biasa kan pencarian umum, tapi kalau pencarian ilmiah saya menyarankan menggunakan scholargoogle.com. Misalkan Bapak Ibu ingin mencari jurnal terkait dengan eh, pendaya gunaan pendaya gunaan keluarga atau keluarga berdaya gitu ya. Nah, ini kan akan banyak banget tulisan-tulisan terkait dengan keluarga, peran perempuan dan kolaborasi lintas generasi untuk keluarga berdaya Indonesia maju. Program pemberdayaan untuk membangun ketahanan keluarga bagi PMI pasca pemulangan ke Indonesia gitu. Nanti Bapak Ibu, ini kan klik ada tulisan site site ini. Dan nanti Bapak Ibu bisa klik ini. Nanti Bapak Ibu format apa, format Chicago, format Harvard, ini Bapak Ibu bisa copy paste, copy. Atau kalau mau memasukkan ke Mendeley, ini yang diklik yang ini, Refman. Nanti ini akan masuk download ini Scholar 4. Nah, caranya kembali ke tadi ke sini. Nanti saya bisa menambahkan yang tadi yang saya download referensinya, yaitu tadi Scholar 4. Ini sudah bertambah ke sini, Bu, Bapak Ibu. Nih, yang ditulis Triani tentang peran perempuan dan kolaborasi. Ini sudah lengkap nih Bapak Ibu. Nah, nanti ini tinggal Bapak Ibu tinggal ambil saja di sana. Misalkan ini titik ada yang nulis lagi namanya Triani. Nih, tadi jurnal yang tadi. Klik, nanti akan muncul di sini. Triani tuh. Gini Bu, cara nulis referensi kalau menggunakan Mendeley. Kalau nggak menggunakan Mendeley ya manual satu-satu. Share screen-nya. Iya, harus nge-print satu-satu. Saya nggak ini ya, nggak Untuk belum untuk uji kompetensi sih mungkin nggak ke sana Mas. Ini belum ya. mungkin Iya, ha, iya. tapi Yang penting pengetahuan saja. iya untuk pengetahuan. Yang penting teman-teman wujudkan tuh karya tulisnya, Betul, tunjukkan bahwa teman-teman telah berbuat sesuatu, gunakan data setempat. Biar nanti betul, iya pas presentasi itu teman-teman bisa tebar pesona tuh. Oh, saya telah melakukan ini, terobosan saya betul, ini gitu. betul, Data betul, sebelumnya kayak gini, sekarang jadi begini. Itu yang penting untuk betul, uji kompetensi. Nah, cuman betul. nulisnya itu perlu dibantu apa AI gitu. Untuk mencari referensi kan Ya, bisa membantu. Jadi bisa nanti tadi membantu. promptingnya kalau mau data setempat tambahi. Saya butuh data atau referensi penelitian di mana itu akan Iya, akan di, akan akan semakin iya. spesifik Di Purwokerto promptingnya. ya, Iya, penurunan stunting di Purwokerto misalnya. betul, betul, betul. Itu akan semakin spesifik untuk referensi yang dicarikan sama AI. Tapi kalau pertanyaannya general, ya dia akan mencari, ada yang mencari di Sumatera, mencari di Kalimantan, padahal penelitian Bapak Ibu di Purwokerto gitu lah. Itu nanti menjadi penting Bapak Ibu. Kalau pertanyaannya umum ya, ya Dapatnya umum umum. jawabannya. Iya, Berarti pinter-pinternya kita ya bertanya. Iya, bertanya atau betul, memerankan ya. betul, betul. Begitu Jadi teman-teman. bayangkan Bapak Ibu punya asisten. Kalau Bapak Ibu memberikan perintah yang detail ke asisten, asisten juga kerjanya nyaman, enak. Gitu. Tapi kalau tu- tugas Bapak Ibu memerintahkan kepada asistennya jenderal, ya bisa jadi nanti Bapak Ibu akan capek. Minta tolong ambilkan saya alat masak gitu. Ya dia ngambilnya sesuka hati. Misalkan dia ngambil kompor, ya itu alat masak. Tapi kan keinginan Bapak Ibu bukan kompor. Misalkan centong kan kayak gitu. Nah itu berarti Bapak Ibu minta minta tolong ambilkan saya centong, termasuk warnanya apa, itu akan lebih detail. ChatGPT ini akan semakin detail untuk memberikan jawaban. Gitu, kata kuncinya itu sih, Bapak Ibu. Halo Mas. Iya, monggo Pak Dinata. Eh, Kalau misalnya untuk bab satu metode penelitian, kan kita nggak melakukan penelitian nih. Betul. Eh, Gimana ya nyari sumber isiannya gitu, Mas? Bab Nah, satu itu latar gimana? belakang ya. Bab satu latar belakang atau Pendahuluan, metode. masih pendahuluan kan, Mas? Bab
bab satu bab dua yang di Bab 2, Metode metode penelitian di bab, bab biasanya biasanya metode penelitian oh itu gitu. bab 3 Bab dua. malah bab kalau. 3. Nah, iya, bab Bab 2 satu latar belakang, bab 2 eh, tinjauan teori, bab 3 metode penelitian. metode. Oke. Ini kemarin yang di-share hasil Zoom Mm-mm. waktu dari Pusbang itu Pak, apa mereka terbalik ya? Mereka ngasih template gitu Pak. Oh, itu mengacu ke perubahan nomor 8 2019, Mas. Oh, maksudnya Punyanya. Nah, cara itu mengisi. memang nggak ada metode, nggak ada bab tentang metode ya, Mas, yang di Berarti peraturan. nggak perlu Pak ya? Kan kita kan tidak melakukan penelitian. Perlu lah kan metode tidak melakukan penelitian kan mungkin bisa literatur Studi review. literatur, Ya, Nah, studi maksudnya atau literatur. eh, ada contoh cantumkan gitu tetap nggak? Mas. Cantumkan cuma kelihatannya di bab 1 bisa itu disisipkan di sana. Jadi Oh, nggak ada bab sendiri. Mas Ari, ini informasi aja Mm-mm. nih. Jadi Mm-mm. ada peraturan BKKBN Mm-mm. nomor 8 2019. Di Mm-mm. situ ada sistematikanya juga gitu. Mm-mm. Dan dalam sistematika itu tidak ada bab metode Metodologi. penelitian, metodologi nggak ada. Nah, Itu yang jadi nyusun siapa, Pak? jadi kita mungkin kalau mau mengatur ke sana, menyisipkan metode itu mungkin di bab 1 mungkin. Setelah ada latar belakang tujuan manfaat itu, Iya, mungkin bisa ditambahkan metode. ditambahkan di bawahnya metode penulisan ini gitu. oh Betul. iya, Penulisan makanya yang itu. di-share kemarin tuh masih di bab satu memang Pak. Oh di bab 1 kan ya, iya benar Yang ya. template Nah, dari Narsum waktu sosialisasi awal sosialisasi itu Pak. betul Gitu. ya. Nah, Oke. Maksudnya saya sih belum kepikir untuk isiannya, kan kita nggak melakukan penelitian nih. iya, Mm-mm. terus mau tulis apa gitu Mas Dinata? Kira-kira gitu, maksudnya bantu kasih ide lah. Kira-kira Iya, dengan kita bikin KTI, kan arahnya kemarin lebih pada makalah. Nah itu makalah kira-kira mau kita isi lebih. apa gitu Pak, gitu kasih tolong pencerahan itu. Oke, oke. Jadi gini, ChatGPT ini selain membantu kita untuk menulis ilmiah, juga membantu kita untuk belajar, Bapak Ibu. Saya jujur sering belajar dari ChatGPT. Cara belajarnya bagaimana? Kembali lagi, kita coba ya, Bapak Ibu ya. Eh, Kembali lagi, semoga sudah tampil ChatGPT saya. Kita kasih peran dulu, Bapak Ibu. Sama saya biasanya sekali lagi, ini menjadi kata kunci gitu peran. Anda adalah seorang ahli di bidang metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dan, eh, ah, kita bisa diskusi, Pak Dinata, dengan ChatGPT. Kira-kira apa yang mau saya tuliskan ya gitu. Kalau Bapak Ibu mungkin berkenan baca buku sih bagus. Tapi kalau misalkan nggak berkenan baca buku ya ujung-ujungnya minta bantuan ChatGPT untuk kita ajak diskusi akhirnya gitu loh. Untuk saya belajar, saya sering kalau misalkan ini saya kepepet yo akhirnya bertanya sama ChatGPT, tapi bertanyanya tidak langsung, tapi berikan peran kayak Oh gitu. juga Pak, jadi artinya Heeh. langsung pakai bahasa kebutuhan kita aja ya, misalnya Iya kan tolong sering. dibuat untuk Mm-mm. isian ini ya. Benar-benar. Kan sering kali Bapak Ibu itu kalau menggunakan ChatGPT tidak memberikan peran tapi langsung bertanya. Lah ini kan Betul, betul. mereka nanti akan bingung juga gitu lah. Kayak gini nih. Kita Iya, iya. berikan peran dulu, habis itu ini lah gitu. Terus saya yo, iya. Anda bisa membantu.
Sumber data tulisan saya. Nah, ini lebih detail ya Bapak Ibu ya. Saya mau menulis ilmiah, tapi saya bingung menuliskan bab metode ilmiah. Apakah Anda bisa membantu saya? Terus kalau memang Bapak Ibu nanti tidak mengambil data lapangan, misalkan Bapak Ibu hanya mengambil data dari referensi pustaka atau sampaikan, Atau minta laporan, Mas, atau data laporan laporan. gitu, Nah, data laporan. Oke, saya hanya menulis dari membaca buku, membaca jurnal, dan laporan dari instansi BKKBN. Nah, ini sampaikan. Nah, kira-kira masukannya seperti apa? Nanti dia akan berikan masukan. Nah, ini seperti Bapak Ibu diskusi sama profesor nih. Jenis pendekatan ilmiah, tuh ada contohnya. Itu, Pak. Ini insya Allah sih sudah, menurut saya sudah cukup membantu, Pak Dinata. Untuk kira-kira nanti tulisnya seperti apa tuh. Oke, oke, yang nggak terpikir tadi Mas ya. Terima kasih Mas atas Oke, masukannya. ya Tapi saya sempat siap. bingung ya, tapi ya juga ya kenapa nggak sekalian secara detailnya kita minta Masukan sama dia. Nah, ini dengan eh, permintaan seperti tadi yang dicontohkan betul. itu ya. Betul. Semakin detail promnya semakin bagus. Ya, Semakin ya, semakin detail gitu. ya, oke. Terima kasih Mas Oh, ya. oke, makasih Pak. Oke. Jadi teknologi sudah secanggih itu Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir kalau terkait dengan hal seperti itu. Terus selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan apakah semakin banyak jumlah citasi akan membuat angka similarity index juga semakin besar. Oke. Similarity index itu biasanya dicek dengan mengesampingkan daftar pustaka. Karena kalau daftar pustakanya nanti diikutkan di similarity index, biasanya dia akan tinggi. Jadi kalau cek similarity index, jangan mengikutkan daftar pustakanya untuk dicek karena akan semakin tinggi. Pertanyaannya adalah, Hah? oke, pertanyaannya adalah apakah semakin banyak pustaka akan meningkatkan similarity index? Tidak, belum tentu juga Bapak Ibu. Karena similarity kan nanti Bapak Ibu itu pada saat menulis ilmiah itu adalah menuliskan kembali tulisan yang ada di jurnal dengan bahasa Bapak Ibu. Jadi parafrase tulisan. Jangan sekali-kali Bapak Ibu hanya copy paste dari tulisan jurnal. Karena dari copy paste nanti jatuhnya pasti angka similarity indexnya tinggi. Tapi Bapak Ibu harus membaca itu, memahami dengan bahasa Bapak Ibu dan menuliskan kembali pemahaman Bapak Ibu seperti apa. Gitu. Semakin banyak jurnal, insya Allah sih nggak terlalu berpengaruh terkait dengan similarity index. Cuma yang terpenting adalah jangan sampai juga terlalu banyak sehingga Bapak Ibu over referensi. Awalnya Bapak Ibu ingin menunjukkan bahwa saya membaca banyak jurnal, tapi karena terlalu banyak, akhirnya beberapa jurnal sebenarnya tidak dibutuhkan karena tidak relevan dengan tulisan. Nah, ini juga kalau bisa dihindari juga. Itu, Ibu, Bu Canana, Canana Badra. emas itu. Oh, Mas, mohon maaf gitu. Namanya Gitu, memang cantik ya Mas, ya. Jana ya. Canana Badra. Janana. Seperti itu. Yang terpenting kalau similarity index itu tidak dihitung dari daftar pustaka, dari daftar pustakanya dikeluarkan. Kalau kan daftar pustakanya dimasukkan, pasti tinggi banget itu. Gitu. Semoga semoga semakin semakin tergambar ya Bapak Ibu ya bagaimana caranya Bapak Ibu untuk membantu ya. Ini alat-alat membantu. Termasuk nanti Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ingin memperbaiki atau meminta masukan ChatGPT untuk memperhalus kalimat, merubah bahasa umum menjadi bahasa akademik, dia bisa membantu. Tinggal promptingnya saja gitu. Bahkan ChatGPT ini bisa, seperti yang kemarin saya sampaikan, kalau Bapak Ibu memiliki ide, gagasan, tapi Bapak Ibu belum mendapatkan referensi buku atau jurnal yang mendukung, itu bisa ditanyakan. Kita contohkan lagi ya Bapak Ibu ya. Semoga, semoga, semoga ini kembali lagi. Misalkan Bapak Ibu punya ide
saya pernah membaca sebuah tulisan bahwa kenakalan anak itu tergantung dari pola asuh, dari keharmonisan ayah dan bunda. Ini saya iseng ya Bapak Ibu ya. Seolah-olah saya pernah membaca bahwa kenakalan anak itu tergantung dari ayah. Tetapi saya lupa itu tulisan di mana. Minta tolong Anda carikan tulisan dengan inti informasi tersebut untuk saya gunakan membuat pada berita. Itu link website. Jadi kembali lagi, salah satu ciri khas dari karya tulis ilmiah adalah semua informasi yang Bapak Ibu tuliskan harus bisa tertelusur. Asal-usulnya dari mana? Kalau Bapak Ibu menggunakan data, datanya dari mana? Kalau Bapak Ibu menggunakan sebuah statement tokoh, itu diperoleh dari mana? Itu menjadi penting untuk melakukan verifikasi bahwa tulisan Bapak Ibu itu adalah ilmiah. Nah, ChatGPT ini bisa membantu. Bapak Ibu pernah mendengar informasi ini, tapi benar atau enggak? Nah, kita bisa membantu dia. Lah, minta tolong dia untuk mencarikan. Dia akan mencari web. Dan dia akan memberikan referensi-referensi yang bisa jadi relevan dengan yang tadi saya sampaikan, referensi ilmiahnya. Inti referensi menyebutkan bahwa dalam keluarga domain harmonis, orang tua secara mempengaruhi perilaku resiko seperti kenakalan. Itu juga bisa Bapak Ibu untuk Bapak Ibu optimalkan penggunaan ChatGPT ini untuk membantu Bapak Ibu mencari referensi-referensi yang memang relevan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu untuk menulis ilmiah. Baik itu untuk mencari teori atau Bapak Ibu mencari data dukung untuk latar belakang di bab 1. Kalau bab 3 metodologi ilmiah bisa, masih bisa. Tapi kalau bab 4 terkait dengan olah data atau pembahasan, mau tidak mau Bapak Ibu harus mengikuti dengan data penelitiannya seperti apa. Data-data yang ditemukan seperti apa. Nah, ChatGPT ini nanti bisa membantu untuk olah datanya. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu, monggo Bu Mas Rita dari Makassar. Terima kasih Pak. Saya mau tanya, itu kan saya deskriptif kualitatif ya, jadi Betul. ya jadi wawancara. Jadi ada 35 responden. Kemudian jadi caranya untuk dikasih masuk di apa nih? Di hasil dirangkum saja Pak atau gimana? Atau Oke, kalau wawancara dilampirkan semua kan di belakang itu ada lampiran mungkin ya dilampirkan juga itu. Iya, kalau dalam bentuk makalah dan makalahnya Bapak Ibu adalah kualitatif, harus dilampirkan Bu manuskrip wawancaranya. Kecuali kalau Bapak Ibu nanti publikasi dalam bentuk jurnal, itu tidak perlu dilampirkan. Hanya jurnal itu tidak ada lampirannya. Tapi kalau makalah itu harus dilampirkan manuskrip bukan manuskrip ya, verbatim. Verbatim wawancaranya setahu saya harus dilampirkan untuk mengkonfirmasi gitu. Lah nanti kalau Bapak Ibu ingin meminta bantuan ChatGPT ini untuk melakukan analisis terkait dengan verbatim Bapak Ibu itu bisa.
verbatimnya Oh, disampaikan kepada ya. ChatGPT untuk dianalisa. Jadi saya bikin ada hasil, kemudian Mm-mm. semua komentar-komentar dari responden itu di situ, Mm-mm. kemudian saya Mm-mm. masukkan ke ChatGPT untuk Betul. diolah. Analisa, diolah, Untuk dianalisa. dianalisa. Oke, oke. Oh Tetapi nanti gitu. minta tolong pada saat sebelum masukkan ke ChatGPT, semua informasi terkait dengan informasi pribadi responden menggunakan inisial. Iya, iya Pak. Kasihan kalau nggak menggunakan inisial gitu. Itu karena data pribadi orang. Iya. Nah, nanti ChatGPT bisa membantu analisanya. Terus gimana Bu Mas Oh, Rita? nah, iya. Terima kasih. Terus kalau kan ada data Betul. sekunder semacam Mm-mm. capaian partisipasi keluarga, terus Mm-mm. data-data Mm-mm. HIV itu Mm-mm. di di bab 4 juga ya, Pak ya, yang Mm-mm. dicantumkan ya. Di bab 4 itu Di biasanya data dan pembahasan. bab Iya, hasil. Di bab hasil ya. iya. Oh. Jadi nanti Jadi ada eh, ada kayak sub bahasan gitu atau subbab. Jadi biasanya bab 4 itu ada dua, Bu. Ada data, ada pembahasan. Di bagian data itu hanya mencantumkan data-data yang Bapak Ibu peroleh dari penelitian tanpa melakukan analisa. Data-datanya ditampilkan dulu semuanya. Dan nanti dianalisa di pembahasan baru dianalisa data-datanya. Itu Bu oh Mas gitu. Rita. Lah, Oke. pada saat nanti Bapak Ibu menggunakan ChatGPT untuk melakukan analisa, promptingnya harus benar. Saya telah melakukan wawancara dengan hasil sebagaimana saya lampirkan. Minta tolong dianalisa dengan menggunakan teori apa. Terus Oh, yang Mm-mm. Itu harus detail, Bu, promptingnya. oh, oke. Kalau nggak detail, nanti hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu. Melenceng jauh dari pertanyaan penelitian. Hmm. Itu menjadi penting. Jadi semakin detail Bapak Ibu menyampaikan perintah, dia akan semakin detail juga untuk memberikan jawaban, membantu Bapak Ibu untuk mengolah data. Bahkan ChatGPT ini bisa mengolah data statistik juga kalau Bapak Ibu bingung menggunakan SPSS. Datanya disampaikan ChatGPT, minta tolong analisa dengan menggunakan analisa regresi. Bisa. Kalau penelitiannya kuantitatif. Jadi ini asisten beneran, asisten asisten penelitian Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu pinter-pinter memberikan perintah dalam bentuk Oh, prompting. ya. Nanti trial error aja Bu, Bapak Ibu iseng-iseng aja coba. Nanti udah terbiasa kok, lama-lama mungkin terbiasa untuk memberikan perintah secara detail kepada si robot ini. Yang terpenting hati-hati pada saat Bapak Ibu memberikan data. Jangan sampai data rahasia. Udah itu aja sih pesan saya. Oke, terima kasih banyak, Pak. Oke. Sudah. Semoga membantu ya Bapak Ibu ya. Maka ada yang lain, teman-teman, silahkan. Mumpung kita masih berkumpul-kumpul. Oke, monggo. Bu Umi, Umi, Bu Umatin, Umatin Bu Atin. Fadilah. Bu Atin. Monggo. Iya, baik. Terima kasih kesempatannya Pak Bambang dan Pak Ari. Suara saya J, terdengar ya? terdengar Ibu? Ya, Oh, nggih. jelas. J. Nggih, matur nuwun. Ini kan sebenarnya saya belum akan ukom ke Madya. Cuma kebetulan saya juga sedang mengerjakan tesis. Oke. Kaitannya juga seputar isu stunting kan itu juga salah satu bagian dari program Kemenduk Bangga atau PKKBN. Hmm. Nah, untuk judul tesis saya itu komunikasi partisipatif dalam Oke. program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banyumas Oke. begitu. Iya. Nah, biasanya kan kalau kita akan mengangkat suatu isu begitu atau tema dalam penelitian kan harus ada gap begitu ya. Betul. Ada gap penelitian di situ. Sementara kalau untuk tema yang akan saya angkat ini, sebenarnya saya tidak fokus ke gap-nya, tetapi ada suatu praktek baik nih yang berhasil begitu di Kabupaten Banyumas untuk menurunkan angka stunting. Apakah itu juga
bisa menjadi alasan atau penguat saya bahwa ini penelitian yang baru begitu dan ini juga bisa diangkat. Jadi tidak hanya fokus ke gapnya, tapi ini adalah suatu praktek baik begitu yang nantinya mungkin ketika saya temukan formulanya apa yang baik di Kabupaten Banyumas itu bisa diterapkan juga di kabupaten lain dengan permasalahan stunting yang sama begitu. Oke, berarti kalau kalau saya boleh memahami, Bu Atin, ini konfirmasi lagi. Berarti ada Iya, praktik baik di Banyumas yang sebenarnya kalau praktik baik ini bisa distrukturkan polanya, itu bisa diduplikasi oleh Pemda lain kan gitu kan? iya betul Oke, betul seperti itu. nah, oke, ini berarti penelitiannya seperti Ibu Atin ingin mencari faktor-faktor yang menentukan keberhasilan program penurunan stunting di Kabupaten Banyumas. Akhirnya kan seperti itu. Iya betul betul. Ya, kalau menurut Arahnya saya ke sih, sana. ya kalau menurut saya sih beberapa universitas bisa sih memfasilitasi itu sehingga Bu Bu Atin nanti eh, mencoba untuk wawancara mendalami Mm-mm. kira-kira faktor-faktor apa yang mempengaruhi program itu berhasil di ini. Setelah itu Bu Atin menyampaikan rekomendasi kalau mau menduplikasi mengadopsi program ini apa saja yang perlu diperhatikan agar Pemda Mm-mm. lain nanti tidak copy paste full gitu. Jadi ada aspek-aspek itu. Menurut saya sih bisa saja. Biasanya itu nanti Bu Atin kalau mau mencari referensi penelitiannya biasanya menggunakan faktor-faktor Hmm. keberhasilan, faktor-faktor yang menyebabkan kayak gitu judul-judulnya. Jadi tidak selalu gap gap masalah ya Iya, berarti gitu. nggak masalah ya. Maksudnya saya tidak harus menunjukkan Ya. gapnya begitu. Mm-mm, mm-mm. Tapi kembali lagi kepada dosen pembimbing kalau masalah tesis itu kan selera dosen pembimbing. Iya betul. Heeh. Tapi kalau mau mencari penelitian pembanding, gitu, Mm-mm. kita coba iseng ya. Ibu Iya, Bu Bu Atin ngambil S2-nya di bidang apa, Bu? Kesehatan masyarakat atau yang lain? saya di ilmu komunikasi. Oke. Mm-mm. Kita misalkan ya, kita iseng saja minta masukan ya. Terlihat ya, Iya, Bu, ya ChatGPT ya. iya terlihat. Anda adalah seorang profesor ilmu komunikasi yang fokus pada dunia kesehatan. Oke, jadi nanti Bu Atin bisa berdiskusi dengan ChatGPT ini seperti ngobrol dengan temen untuk brainstorming kira-kira tesis saya mau kemana, kan kayak gitu. Jadi nggak perlu, jadi kalau mau nyari diskusi brainstorming itu sekarang dengan ChatGPT bisa gitu. Oke, gini aja, saya iseng ya, saya mau melakukan penelitian tesis yang saya pikirkan, saya berpikir tesis terkait faktor stunting. Saya bingung. Jadi kayak curhat beneran, Bu Atin. Saya bingung apakah penelitian tersebut layak atau tidak untuk menjadi sebuah tesis. Bagaimana tuh? Dia bisa memberikan masukan seperti ini, Bu Atin. Ini insya Allah sih membantu banget.
untuk mengatasi kebingungan Bu Atin. Ini juga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang lainnya kalau Bapak Ibu masih memiliki tema penelitian, tema tulisan ilmiah tapi bingung ini ragu penting apa itu bisa dilanjutkan atau enggak gitu. Kita bisa ini kualitatif, pendekatannya kualitatif atau mixed method atau studi kasus. Ini beberapa alternatif yang Bapak Ibu Bu Atin nanti bisa bisa pilih nih. Nilai tambah jika diambil dari perspektif ilmu komunikasi, ini tantangan antisipasi gitu. Kesimpulannya layak dan sangat potensial tuh. Gitu. Tapi yang beda lagi ini masukan robot. Jadi nanti Bapak Ibu dosen kan akan berbeda. Misalkan Bu Atin ingin mencari apakah ada miliki si penelitian yang jadi beberapa mahasiswa kan kalau iseng kan langsung aja tanya judul skripsi ke atau judul tesis ke ChatGPT gitu. Kalau langsung tanya ya nggak terlalu bagus hasilnya. Tapi kalau distrukturkan promptingnya kayak gini itu akan membantu. Tuh dia akan mencarikan Bu Atin jurnal-jurnal yang memang nanti Bu Atin bisa digunakan untuk eh, memperkaya ide Bu Atin. Tuh ada rujukan spesifik Banyumas, konteks Indonesia, strategi komunikasi perubahan pemberdayaan, bukti program kajian nasional memiliki keberhasilan. Ini contoh-contoh penelitian-penelitian yang mengangkat keberhasilan Bu Atin. Dan nanti Bapak Bu Atin bisa membaca ini dan menduplikasi atau mencari insight, mencari ide gagasan bagaimana nanti Bu Atin mengembangkan pendekatan dalam penelitian tesisnya gitu. Itu Bu Atin semoga bermanfaat. Moga nanti Baik, Pak Ari. dilanjutin diskusi sendiri sama ChatGPT lah. Siap-siap. Terima kasih, sangat Iya, membantu. iya, oke, makasih. Makasih, Pak Ari. Ya. Berikutnya yang lain yang karya tulisnya sudah berproses, adakah apa semacam kendala gitu atau Monggo prosesnya silakan, melambat itu, prosesnya melambat nih. Mas. Masalahnya apa silahkan ya. Iya, Mas. Monggo Pak Dinata, Mas Dinata. Kemarin tuh kan sempat apa ya diskusi dengan ChatGPT. Nah, kemudian di tapi per poin jadi per bab per item kebutuhan. Nah, kemudian dia menawarkan apakah Anda mau kami gabungkan secara berurutan dari bab 1 sampai bab penutup. Nah, kemudian saya ikuti. Tapi ketika sedang proses dia sampai dia eh, menuju digabungan itu, saya ada pekerjaan. Kemudian tanpa refleks saya lupa itu laptop saya matikan gitu Mas. Mesti saya eh, kalau mau ngecek riwayat kemudian kita melanjutkan itu bagaimana Mas kira-kira riwayat supaya kita tidak ngulang dari awal. Padahal kemarin sudah proses dia akan menggabungkan dari beberapa bahasan yang kita diskusikan dengan ChatGPT gitu kan gitu. Saya coba kemarin ketik kembalikan ke makalah sebelumnya itu nggak ketemu gitu Mas. Oke, biasanya ada di samping sini Pak, samping kiri saya. Oh ya. Ini banyak banget ini. Ini riwayat saya dan saya biasanya kan ini saya punya beberapa project. Oh gitu di kiri Iya ya. di sini. Ini nanti ini mulai dari riwayat lama kalau pakai akun yang sama akan tetap ini akan tetap tersimpan. Dan nanti kalau Bapak Ibu pengen pengen lebih aman lagi adalah Bapak Ibu ingin melanjutkan diskusi ini, tapi ingin istirahat dulu, lanjutkan. Bapak Ibu bisa tuliskan, minta Hmm. tolong simpan hasil diskusi kita ini, kita untuk kita lanjutkan besok lagi. Saya mau tidur. Itu
Ini lebih aman. Dia nanti akan menyimpan data diskusi ini. Besok kita lanjutkan lagi, gitu. Nah, dia update save Kalau memory ini. Ini baik sudah saya simpan. Lah nanti biasanya seperti ini dia akan kapasitas di ininya akan habis di pengaturan ChatGPT-nya. Nanti bisa dihapus. Ini. Baik, silakan beristirahat dan besok kita lanjutkan lagi di titik ini untuk mengembangkan rancangan penelitian Anda. Selamat malam, semoga tidurnya nyenyak. Atau Bapak Ibu, kemarin itu eh, 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 posisi ini mas sebenarnya eh, eh, karena terburu-buru saya lupa kalau saya masih hmm, eh, buka chat GPT langsung saya enggak bisa nih matikan gitu ada mas. di riwayat sini, ada di sebelah kiri ini ada. Di Di sebelah kiri. projectnya. Oh Nah, gitu ya. iya, ini catatan Ah, saya banyak banget tuh. Bahkan kalau Bapak Ibu punya iya. project, punya beberapa pekerjaan, bisa bikin folder. Ini saya ada folder Hmm. jurnal. Ini yang jurnal ini kalau saya buka, Di perannya banyak banget. rename ya, Mas Ari. Di rename, dinamai. Iya, betul. Eh, Foldernya dinamain. foldernya dinamai biar Betul, betul, lacaknya betul, mudah. betul. Jadi saya ini riwayat riwayat chat saya ada yang seorang psikolog, ada yang dokter kanker, ada yang penulis jurnal Hmm. perannya, ada yang motivasi. Ini saya simpan semua sehingga nanti kalau saya diskusi, saya tinggal lanjutin saja, nggak perlu ngetik dari awal kan kayak gitu. Ini ada Hmm. buku, project buku saya, project buku kedua saya, project modul saya gitu. Saya folder di sini. Ini project-project saya yang saya kerjakan bersama dengan ChatGPT. Asisten saya kan banyak, asisten virtual. Iya. Gitu, Pak. Oke, oke, nanti saya coba cari dulu. Iya, Mudah-mudahan masih kesimpan. Ada, Mas. iya. Ada ya. Oke. Ada. Ini ada yang Kak bisa nanya, bertanya sedikit ada lagi. WA ini, Mas Ari. Ada WA ini, saya mau langganan ChatGPT gimana caranya gitu. Oke, berlangganan biasanya ada di fit. Caranya ya di, Uh-uh. di Bentar ya. sebelah mana ya? Bentar saya kembalikan ke. Saya nggak tahu ini maksudnya apa, mau berlangganan, nggak tahu caranya atau gimana. Cium dulu. Ini kebetulan saya Mau punya yang dua. bayar maksudnya. Saya punya dua akun, Bapak Ibu, yang akun berbayar sama ini yang akun free. Ini akun free itu lah. Ini akun free ini kalau misalkan kita mau berbayar ya tinggal di ini kan akun tuh personal terus setting ada tema dari cepat sebentar ya. Ini ChatGPT Go ini tinggal upgrade saja. Insya Allah tuh sudah muncul. Kita upgrade. Ada yang Go ini yang 75.000 ini yang ya berbayar tapi standar gitu. Ada yang plus, ada yang bisnis. Ya ini keuntungannya kan ini macam-macam. Yang kalau mau yang hebat sih full akses tapi mahal. Tapi kalau Bapak Ibu hanya untuk Kalau yang untuk penting hukum ya yang go mungkin ya, Mas. yang murah ya Go. Go ini Untuk artinya hukum ya, untuk iya betul kepentingan betul hukum. betul. Ini dia sudah bisa di preset juga sudah bisa terkait dia sudah bisa menggunakan GPT-5 gitu. Terus uploadnya tidak dibatasi gitu. Kalau yang gratisan kan uploadnya dibatasi. Terus memorinya dibatasi. Ini memorinya lebih lebih ini. Jadi memori untuk menyimpan data-data kita tadi itu kan akan disimpan di otaknya si ChatGPT gitu. Ini lebih sudah cukup 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 menurut saya sih cukup cukup untuk sekedar bekerja sehari-hari itu masih oke gitu. Kalau yang plus kan tambah lagi nih yang lain. Dia sampai ke bikin video gitu kan kita nggak perlu sampai sejauh ini. Itu. Ini 75.000 loh Bu, Bapak Ibu. Murah lah. Berlangganan sebulan aja hanya untuk UKAM selesai ya udah selesai berlangganan. Asisten cerdas bayar 75.000 kan Iya. gitu. Upgrade saja nanti tinggal di upgrade. Monggo saja. Oke, teman-teman yang lain silahkan nih yang karya tulisnya sudah berjalan tapi akhir-akhir jadi Tersendat, tersendat, bingung, melambat itu. heeh. Ada enggak? Metodologinya gimana, pustakanya kurang, Iya. bingung cari daftar pustakanya, udah minta bantuan ChatGPT aja. Saya butuh teori terbaru gitu, dia akan nyarikan.
Gimana? Mas nanya lagi nih, Boleh, Ya. monggo, Mas. kalau umpama nih ketika seseorang membaca makalah kita yang kita bikin menggunakan ChatGPT, Mm-mm. dia bisa cross check nggak sih seperti cross check di Turnitin gitu, misalnya gitu, umpamanya apakah Mm-mm. makalah Anda ini Mm-mm. bersumber ChatGPT, kira-kira Mm-mm. seperti itu bisa Mm-mm. nggak? Lah, kalau terkait yang bisa atau enggak, saya belum menemukan aplikasi yang sejenis. Tapi kalau Turnitin itu kan sebenarnya kemiripan. Sejauh ini sih aman sih. Artinya aman itu tidak dianggap plagiarisme karena ChatGPT ini Bapak Ibu ya, dengan prompt yang sama itu hasilnya beda kok. Bapak Ibu bertanya dengan prompt yang sama karena salah satu kelemahan dari ChatGPT bukan ChatGPT ya, dari AI ini adalah apa yang dinamakan black box. AI ini kan bekerja menggunakan input, proses, output. Nah, prosesnya ini akan sangat tergantung dari bagaimana AI ini di training dan dia itu bekerja sendiri. Itu yang membedakan aplikasi berbasis AI dengan aplikasi biasa. Kalau aplikasi biasa kan tergantung dari bisnis proses kita, coding kita. Kalau AI ini dia bekerja sendiri. Prompting yang sama itu bisa menghasilkan jawaban yang berbeda, gitu. Tetapi tetap menurut saya karena tidak ada kebenaran 100% dari outputnya AI, kita sebagai manusia tetap harus cross-check, verifikasi data, dan memastikan lagi tulisannya dibaca ulang bila perlu diparafrase sesuai dengan style kita dalam menulis. Sehingga nanti kalau misalkan kita diminta untuk menjelaskan, ya kita paham apa yang kita sampaikan gitu. Jadi ini standar etika sih. Ini seperti etika kita menggunakan ChatGPT gitu atau menggunakan AI. AI ini ditempatkan sebagai alat bantu. Layaknya Bapak Ibu menggunakan kalkulator untuk membantu menghitung. Kan kayak gitu. Itu kalau menurut saya sih seperti itu sih Pak Mas Dinata. Jadi ke depan Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu tidak mau berkolaborasi dengan robot ya akhirnya akan kalah dengan orang-orang yang mereka menggunakan robot. Bapak Ibu bayangkan ya, Bapak Ibu dengan ChatGPT bisa menghasilkan atau bisa mencari referensi yang relevan dengan tema hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Tapi kalau Bapak Ibu nanti saya nggak mau dengan menggunakan AI, saya tetap akan ke perpustakaan mencari referensi gitu ya silahkan nggak apa-apa gitu. Tapi kan ya kan Lama tersalah ya. akan lama Lama. akan gitu. Iya. Monggo Bu Mas Rita. Mas Rita, silakan. Terima kasih, Pak. Ini kan tadi dari hasil review makalah saya, salah satunya itu adalah ada hampir 50% literaturnya itu lama. Lama, betul. Ya. Nah, ini kan kalau saya mau kembali ke apa yang kemarin itu riwayat pencarian saya di situ, saya masuk lagi kembali di situ di yang dari tema yang kemarin, Pak ya. Yang Waktu riwayat diskusi yang kemarin, Ibu, di ya, sebelah kiri tadi. Oh. Nanti saya melanjutkan masuk. saja. Oh, di situ saya masuk kembali di situ di riwayat yang kemarin supaya nanti nyambung ya. Betul, Nah, pertanyaan-pertanyaan yang itu, Pak ya. betul, betul. Masih nyambung dengan. Tapi yang terpenting adalah prompting di atasnya benar ya, Bapak Ibu ya. Artinya Bapak Ibu memang benar-benar struktur bertanyanya ini, kan ini struktur bertanya itu akan sangat berpengaruh terkait dengan jawabannya GPT. Itu pentingnya seorang prompt engineer. Kemampuan Ya. kita bertanya ke ChatGPT ini akan berpengaruh terkait dengan hasil yang dia keluarkan, hasil yang dia berikan kepada kita gitu. Jadi nanti ke depan itu yang dibutuhin adalah orang-orang yang bisa bertanya, orang-orang yang bisa berkolaborasi dengan si robot, mengoperasikan robot sesuai dengan karakteristiknya dia masing-masing gitu. Nanti kalau Ya, Bapak karena Ibu ketemu dengan AI yang pinter gambar, promptingnya beda Bapak Ibu. AI yang pinter bikin video, promptingnya beda. Itu karakteristik AI beda-beda Bapak Ibu. Oke, itu ya Bu Mas Rita ya, boleh. ya, Eh, makasih banyak, iya. Pak. Kalau perlu tanya lagi, masih ingat nggak yang percakapan dengan saya Betul, kemarin? iya gitu. Di sini gitu. Saya sini gitu. Kita lanjutkan diskusinya ya. Anda masih menyimpan hasil yang kemarin gitu dulu. Jangan langsung Oh, bertanya.
Oh gitu ya Pak ya. Iya, ya. Sama kayak Bapak Ibu ketemu staf. Yang kemarin saya ngasih tugas apa, kamu masih kan nggak kayak gitu sama. Oh, Seperti saya di ketemu saya. pikiran saya nanti akan tanya kamu Anda sebagai penguji. Bisa Penguji. dikasih peran sebagai Berikan penguji, bisa saya untuk berikan ujian saya itu. contoh-contoh soal tentang begini. Bisa ya Pak ya? Bisa, Bisa. monggo saja Aman. gitu. Iya, monggo saja tergantung perannya Bapak Ibu gitu. Saya aja sering iseng gitu. Anda adalah seorang psikolog gitu. Saya lagi stres, minta tolong dong saya mau curhat gitu. Saya curhat sama orang kan kadang ini ya udah curhat sama ChatGPT aja. Saya sering kayak gitu. Beberapa kali saya kayak gitu Bapak Ibu. Iseng gitu. Baik, baik. Begitu ya Bu Mas Rita dan teman-teman sekalian, mungkin terakhir kalau karena waktunya udah malam juga ya. Kalau masih ada teman-teman yang sedang berprogres di karya tulis tapi Monggo kalau ada kendala, belakangan melambat ada atau kendala monggo silahkan. ya silahkan atau berhenti misalnya gitu. Silahkan terakhir ya kalau masih ada teman-teman mumpung Mas Ari belum ngantuk ya. Walaupun sudah kelihatan ngantuk, capek. Ada teman-teman? Atau sudah selesai jangan-jangan tinggal bikin PowerPoint ya. Oh ini Mbak Anindita join. Sudah selesai Mbak Anindita acaranya? Oh tapi join mungkin cuma menyimak. Baik teman-teman kalau memang tidak ada mungkin pertemuan kita cukupkan ya. Tapi kalau masih ada bisa satu kesempatan lagi lah silahkan. Gitu kan ya Mas Ari nggak apa-apa ya kalau Boleh, masih monggo, ada monggo. satu kali lagi. Boleh, monggo silakan kalau ada hambatan di dalam Ya. menuliskan. Monggo Hmm. silakan. Oh, oh. Oke, saya hitungnya satu, dua, tiga. Baik, teman-teman sekalian, mungkin pertemuan pada malam ini kita cukupkan ya. Beberapa kendala yang dialami teman-teman tersampaikan kepada Mas Ari dan sudah dibahas bersama-sama dan satu permasalahan yang disampaikan oleh teman itu adalah untuk belajar kita semua. Jadi seperti kasusnya Mbak Mas Rita ada seperti itu kita pahami, kita tangkap ya poin pembelajarannya untuk kita semua itu. Seperti halnya juga misalnya Mas Dinata menanyakan di mana menyimpan itu juga pelajaran untuk kita semua. Mbak Atin menanya bagaimana mencari judul apakah sesuatu tidak itu juga pelajaran untuk kita semua. Jadi mudah-mudahan membantu teman-teman sekalian untuk lebih melancarkan proses penulisan karya tulis teman-teman sekalian ya. Ya teman-teman sekalian ya, jadi terima kasih malam ini sudah bergabung dan terima kasih banget Mas Ari sudah meluangkan waktu ya menemani teman-teman kita ini yang punya ikhtiar ya. Barusan mereka ini sudah dapat kabar baik yaitu lolos seleksi administrasi. Nah itu besoknya tinggal CAT dan menyusun atau mengirimkan karya tulis. Paling lambat 31 masih ada waktu 10 hari. Mudah-mudahan teman-teman diberi kelancaran ya dalam penulisan karya tulis. Dan karya tulis itu bisa membantu apa meningkatkan citra dari teman-teman itu. Jadi teman-teman presentasi karya tulis di presentasi itu nama teman-teman atau performa teman-teman akan ditangkap sebagai orang yang layak menduduki jabatan madya yang bagi hukum madya, jabatan muda yang bagi hukum muda. Baik, terima kasih teman-teman sekalian dan kepada Mas Ari Sadewa ya, Perdana. Kita ucapkan terima kasih banyak Mas, apresiasi dari teman-teman penyuluh KB dan penata KKB di Kementerian Bangga dan di Provinsi Kabupaten Kota. Terima kasih banyak, mudah-mudahan jadi catatan kebaikannya Mas Ari ya. Barangkali ada closing statement Mas Ari, silahkan. Iya, makasih Pak Bambang, Bapak Ibu semuanya. Semangat untuk belajarnya. Dunianya sudah berubah, Bapak Ibu. Jangan bosan untuk belajar lagi. Sekarang temannya teknologi, jadi ya mau tidak mau, kalau kita mau eksis ya harus berteman sama teknologi. Itu aja sih Pak Bambang, makasih. Ya, sunatullah ya, semacam ya. Jadi memang apa sudah menjadi kepastian. Mbak Anindita, selamat bergabung dan selamat berpisah. Mbak Anindita datang kita bubar. Mbak Anindita lagi sibuk. Mau nyapa Mbak Anindita?
Baik. Kalau begitu teman-teman marilah kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pertemuan sudah bisa berlangsung baik lancar, mudah-mudahan Pak, bermanfaat. bisa Dan ini, Pak. mohon maaf pada teman-teman apabila pertemuan pada malam hari ini mungkin ada yang belum sesuai harapan ya dari teman-teman. Mungkin kita bisa berdiskusi di kesempatan lain atau melalui media WhatsApp juga bisa. Baik, akhir kata kita akhiri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat beristirahat ya teman-teman ya. Iya, Selamat Bapak Ibu, izin jaga pamit ya Bapak Ibu kesehatan, ya. izin live juga. Pak Bambang, minta Ya, tolong Mas Rita. hasil reviewnya Mbak dan Andi, Mbak itu dilihat di mana ya? Kan kemarin sudah direview yang kami kirim. Oh, udah Kami direview sama Mbak Dita. Ini Mbak Dita ada orangnya di sini. Mau lihatnya di mana ya? mohon diinfokan kami lihat hasil reviewnya di mana. Itu saja Oke, Pak. baik. Di Mbak Oles samping ada Mbak malah Oles itu masih? langsung ada tulisan di samping makalahnya. Jadi ada sejenis notifikasi yang diperbaiki. Dibuka makalah yang diupload, nanti di samping ada catatan-catatan apa yang harus dilengkapin. Ada komen-komennya gitu Iya, maksudnya ada ya. komen-komennya. Komen di sebelah kanan. Berarti di naskah yang sama itu. Iya, Ya. di naskah yang kita Iya, upload di Pak. sampingnya ada Di ininya, ada Ada catatan. catatan, ada komen dari Mbak Dita. Begitu Mbak Mas Rita, berarti lihat lagi itu di linknya Mbak Dita ya. Dilihat lagi, kemudian dibuka filenya, cek sebelah kanan di kolom di komen ya, di fitur komen. Mbak Mas Rita ya dicoba ya dengan putranya mungkin boleh ya. Mbak Mas Rita itu putranya kelas berapa? Mas Rita lagi buka ya. Oke ya teman-teman sekalian mungkin Mbak Mas Rita bisa kita diskusi di grup. Teman-teman sekalian saya izin tutup meeting ya. Teman-teman silahkan beristirahat, jaga Terima kasih. kesehatan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.